Halo, selamat malam. Komdigi berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Tujuannya untuk melindungi anak dari konten berbahaya dan kecanduan digital. Namun pertanyaan lain pun muncul. Benarkah aturan ini akan efektif melindungi anak sementara dunia memasuki era digital? Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapannya? Kita akan ulas dalam segmen dialog bersama saya Ayu Rahmawati. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Dalam perang melawan Iran, Amerika Serikat diperkirakan telah menghabiskan 3,7 miliar dolar atau sekitar 57 triliun rupiah untuk 100 hari pertama perang. Angka ini akan terus bertambah seiring semakin lama perang berlangsung. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyelamatkan ratusan warga negara Indonesia berstatus pekerja ilegal yang masih berada di Iran. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan telah melakukan tahap pertama evakuasi 32 orang WNI dari Iran ke Azerbaijan. Kementerian Luar Negeri melakukan evakuasi warga negara Indonesia atau WNI dari Iran akibat eskalasi konflik di Timur Tengah melalui Azerbaijan. Dan untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses evakuasi, kami bergabung dengan warga negara Indonesia di Azerbaijan sekaligus politisi senior Bang Zulf. Jelang arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan kesiapan akses jalan, peralatan, dan tim tanggap darurat bencana hingga penerapan diskon tarif tol guna mengatasi kemacetan serta menjaga kenyamanan dan keselamatan pemudik. Provinsi Jawa Barat menginstruksikan agar para tukang becak yang beroperasi di ruas yang cukup krusial di Cirebon agar tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik Lebaran mendatang. Meski demikian, Pemprov akan memberikan kompensasi terhadap para tukang becak tersebut. Jalan untuk memperlancar arus mudik dan balik Lebaran terus dilakukan di sejumlah daerah. Di jalur Lembah Anai, jalan yang saat ini buka tutup akan dibuka secara penuh pada H-10 hingga H+10 Lebaran. Sementara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan mulai melakukan perbaikan jalur Trans Sulawesi yang mengalami kerusakan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan implementasi sistem pembayaran tol nirhenti, nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF pada jalan tol di Indonesia tetap berlanjut meski sempat menghadapi sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi akan mulai dinonaktifkan sesuai ketentuan. Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan paparan konten berbahaya, perundungan cyber, serta berbagai bentuk kejahatan digital yang menyasar anak. Pemerintah menetapkan langkah teknis pelaksanaan PP Tunas sebagai upaya memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai resiko di internet. Komdigi berencana membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Tujuannya untuk melindungi anak dari konten berbahaya dan kecanduan digital. Namun pertanyaan lain pun muncul. Benarkah aturan ini akan efektif melindungi anak sementara dunia memasuki era digital? Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam implementasinya? Kita akan bahas bersama pengamat kebijakan pendidikan UPI, Pak Cecep. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan target besar Korps Bayangkara dalam mendukung swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Polri berkomitmen menuntaskan penanaman jagung di ratusan ribu hektar lahan pada awal tahun ini. Usai mendeklarasikan diri sebagai organisasi advokat baru yang menekankan penguatan etika, integritas, dan kualitas profesi hukum di tanah air, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Profesional akan menyesuaikan diri dengan perubahan KUHP dan KUHAP yang baru. Sementara itu, guna meningkatkan pengetahuan akan hukum dan tata cara dalam melakukan persaingan usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mendorong adanya kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia. Kita ke informasi lain, pemerintah terus mempercepat penanganan pengungsi dan rehabilitasi pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Targetnya menjelang Lebaran tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian. Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia atau AIGMI merealisasikan penyaluran bantuan kemanusiaan berupa pengadaan dan perbaikan sistem instalasi gas medis senilai 1,16 miliar rupiah untuk RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang.
Sedikitnya 6.000 santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu pagi dipulangkan menggunakan 70 armada bus. Sementara jelang puncak arus mudik Lebaran 2026, puluhan masjid di Kabupaten Tasikmalaya dijadikan posko mudik ramah dan nyaman. Masjid-masjid ini berada di jalur mudik nasional hingga provinsi. Jelang Lebaran, perajin lampu hias dari bahan pipa PVC di Kota Probolinggo, Jawa Timur menuai berkah. Motif yang banyak dipesan rata-rata kaligrafi hingga sketsa wajah. Pesanan lampu hias ini pun sudah menembus pasar mancanegara. Seperti apa cantiknya lampu hias buatan warga Kota Mangga ini? Berikut liputannya. Kerupuk banjur menjadi salah satu sajian khas Ramadan yang berasal dari Tatar Sunda. Kuliner sederhana berupa kerupuk kuning dengan tambahan sambal oncom ini menjadi makanan yang ikonik dan seringkali diburu untuk berbuka puasa. Bicara soal mata air alami di jalur selatan Jawa Tengah, Kabupaten Klaten memang menjadi juaranya. Dijuluki sebagai kota 1000 umbul, Kabupaten Klaten masih memiliki wisata air yang diairi langsung dari Gunung Merapi. Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara sejumlah fasilitas militer Iran rusak setelah rangkaian serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Kabar baik bagi penggemar One Piece, serial live action ini dipastikan kembali dengan season kedua yang melanjutkan perjalanan Luffy dan kru topi jerami mencari harta karun legendaris. Sementara itu serial populer Peaky Blinders juga dikabarkan akan kembali dengan kisah baru keluarga Shelby dengan kembalinya Cillian Murphy sebagai tokoh ikonik Tommy Shelby. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Prime News malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati, sampai jumpa.